Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita belajar tentang hari akhir. Meyakini datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Begitu juga dengan meyakini qada dan qadar. Hari akhir adalah hari yang mana semua manusia akan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Manusia yang banyak amalnya akan masuk surga, manusia yang banyak dosanya akan masuk neraka. Oleh karena itu, marilah anak-anak Bapak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan demi meraih kehidupan yang berbahagia di akhirat kelak. Hari akhir. Meyakini datangnya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia, atau disebut juga dengan hari kiamat. Pada hari itu, tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada, karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Marilah kita sama-sama membaca Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurnya sangat kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa untuk melenyapkannya. Hanya orang-orang yang beriman, rajin beribadah, dan beramal soleh saja yang
akan selamat dari semua itu. Apa saja nama-nama hari akhir? Hari akhir memiliki nama lain yang banyak. Nama-nama itu menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi terjadinya hari kiamat. Yang pertama namanya yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam semesta dan segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi akan hancur lebur. Kehidupan ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir. Kemudian Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada hari itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah. Yaumul Ba'ats ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta ini hancur, tahap selanjutnya adalah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan sekali tiupan, ruh-ruh manusia akan bertebaran mencari jasadnya masing-masing. Jasad-jasad manusia yang berada di alam kubur semua dibangkitkan oleh Allah. Kemudian, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut Padang Mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Mahsyar. Bentuk tubuh, rupa manusia, dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing ketika di dunia. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tahap selanjutnya adalah penghitungan amal mereka selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Quran Surat Sad ayat 53. Semua amal manusia yang baik dan buruk akan dihitung dan ditimbang. Bagi yang banyak beramal baik, ia akan menerima buku amal dengan tangan kanan. Hal itu pertanda ia adalah penghuni surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kiri. Dan itu pertanda bahwa ia adalah penghuni neraka. Kemudian Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimbal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaumuddin adalah tahap akhir dari Yaumul Akhir. Pada tahap ini, manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Apa saja tanda-tanda datangnya hari akhir? Yang pertama, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Para ulama dan orang-orang soleh banyak yang meninggal dunia. Umat Islam bertambah banyak tetapi rendah kualitasnya. Mereka tidak memiliki keimanan yang kuat sehingga mereka terpengaruhi dengan keadaan di dunia ini. Jadi itu tanda-tanda datangnya hari akhir. Apa saja hikmah atau pelajaran kalau kita beriman kepada hari akhir? Kalau kita beriman kepada hari akhir, maka sikap kita akan menjadi rajin beribadah. Kita akan senang berbuat kebaikan, kita akan menghindari perbuatan tercela,
kita selalu memohon ampun kepada Allah dan kita menjadi orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Jadi, anak-anak Bapak, itulah materi tentang hari kiamat atau hari akhir yang telah kita pelajari. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa hari kiamat akan datang. Hari kiamat kita tidak tahu kapan akan datang. Yang perlu kita siapkan adalah amal kebaikan agar ketika hari kiamat datang nanti, amal perbuatan baik kita banyak, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Insya Allah kita akan mendapatkan surga, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga apabila amal kebaikan kita lebih banyak dari perbuatan dosa kita. Jika anak-anak Bapak sudah meyakini tentang hari akhir akan tiba, maka sikap anak-anak Bapak adalah memperbanyak amal ibadah. Selalu bertobat apabila melakukan kesalahan dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga anak-anak Bapak dapat berbuat baik, beramal soleh dalam kehidupan ini. Dan semoga nantinya kita sama-sama bertemu di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.